Hai, apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Ya, untuk tema kali ini, aku ingin membacakan mengenai apa ya? Untuk siang ini kita lihat ada The Tower. Ada The Tower dan ada energi Two of Swords. Oke, untuk siang ini kita temanya healing ya. Ternyata nggak kelihatan offset ya, ternyata yang saya lihat di sini ya ada energi kayak kecewa, menghancurkan diri ya, atau lebih kepada energi yang menurut aku tuh kayak tidak percaya diri, hancur, dan nggak tahu kamu mesti apa. Kita akan lihat sih sebetulnya ada apa ya dalam pikiran kamu. Ada apa dalam pikiran kamu? Entah kamu lelah dalam pikiran atau apa. Wow, ini aku melihat masalah keseimbangan ya. Kalau kita bicara keseimbangan, biasanya kita bicara mengenai uang dan juga kehidupan, kayak gitu. Kita akan lihat sama-sama di sini ya. Apakah masih ada solusinya dari kepusingan itu? Oh, teman-teman, saya lihat di tahun 2025 ya, segala ketidakberdayaan kamu akan berakhir. Ketidakberdayaanmu akan berakhir. Jadi kamu tenang aja ya. Kita lihat sama-sama di sini. Ketidakberdayaan kamu akan berakhir. Oke, apa yang semesta akan buka pertama? Ada kartu The Fool, teman-teman. Semesta membiarkan kamu untuk eksplorasi ya. Kalau kita bicara mengenai kartu The Fool, maka semesta memberikan kamu kebebasan ya. Baik kamu mau jalan kemana ya, resikonya tetap ada. Nah, kartu The Fool ini menunjukkan bahwa adanya sebuah jalan awal lagi, fresh start ya, harapan baru. Lalu di sini aku ngelihatnya juga jalan baru. Ada jalan baru, ada petualangan baru ya yang aku lihat di sini. Kita akan lihat mengenai keseimbangan hidupmu. Petualangan baru apa sih yang muncul? Ada kartu Four of Swords, ada kartu The Devil. Sepertinya ya teman-teman, ada kartu Four of Swords di sini itu menunjukkan bahwa kamu itu beristirahat, kamu tuh recovery dari hal-hal yang menyakitkan seperti satu, kamu ditipu habis-habisan, mungkin masalah uang ya, ada hubungan-hubungan yang mungkin menyesatkan, hubungan yang mungkin hanya mau cari keuntungan aja. Di sini muncul tuh, kamu akan istirahat dari itu semua. Dan di sini ada kartu The Moon ya. Nah, kartu The Moon itu kita bicara mengenai semesta memberikan kamu sebuah energi bulan. Energi bulan itu apa? Adalah gini. Energi bulan ini menyangkut hal-hal dalam dirimu yang sebetulnya orang lain mungkin nggak tahu, yang sebetulnya tidak terlihat dari luar. Ya, jadi semesta itu akan mengistirahatkan kamu dari banyaknya energi-energi yang tidak kelihatan. Mungkin ya, orang itu banyak memberikan kamu tekanan tapi kamu tidak menunjukkannya. Di sini ada kartu The Devil contohnya. Kartu The Devil ini menunjukkan bahwa kamu itu mungkin terjebak dalam satu situasi di mana situasi tersebut sepertinya tidak menguntungkan kamu. Kamu harus tunduk patuh pada situasi yang tidak jelas. Ya, tunduk patuh pada situasi yang memang merugikan. Nah, di sini kita akan lihat situasi merugikan seperti apa dan situasi seperti apa. Ini biasanya sih masalah-masalah pacaran ini, The Devil ya. Jadi kamu tuh patuh sama seseorang tuh ya, kamu ada dalam ikatan untuk apa? Untuk selamanya memberikan apa yang dia mau. Berarti ini dalam masalah hubungan relation, sosial dan lain-lain. Itu nggak bagus. Yang kedua, kita punya kartu Magician. Apa sih yang termanipulasi dari kamu? Kemajuan kamu. Kemajuan terkait dengan
materi, terkait dengan tipu daya ya. Jadi masalah ini tuh sebetulnya adalah menjadi momok karena dalam hidup kamu tuh menghadirkan orang-orang yang membuat keseimbangan hidupmu tuh hancur. Nah, di sini ada kartu The Moon, itu menunjukkan apa? Ada kartu accelerate motion, berarti memang ada kesetaraan dan perpindahan dan kesetaraan energi. Nah, yang aku lihat di sini energi The Moon itu adalah energi yang berproses pelan-pelan dan juga ini adalah energi rahasia. Semesta memberikan kamu sebuah energi yang mungkin kamu belum sadari sebelumnya. Sebetulnya kamu bisa kok meninggalkan energi-energi begini. Sebetulnya kamu bisa kok, hidup kamu tuh seimbang, hidup kamu baik dan lain-lain. Tapi kamu tidak pernah mau mencoba. Kamu takut untuk mungkin kehilangan. Kamu takut mungkin kalau aku bilang apa ya, selain kehilangan, kamu takut untuk mencoba pergi gitu loh dari situasi ini. Karena kamu mungkin punya harapan, kamu punya keinginan untuk aku pengen semuanya berhasil, semuanya oke gitu kan. Tapi ternyata kamu mempercayakan sesuatu sama orang yang salah, baik dari sisi sosial, pekerjaan atau pertemanan. Inilah yang menghancurkan hidup kamu di tahun-tahun selama ini. Nah, sekarang saya lihat di sini kita akan lihat lagi. Oke, selama ini kamu kan terjebak dalam suatu ketakutan. Kamu terpenjara dalam satu situasi dan tidak berubah, ya. Tidak ada perubahan dalam hidup kamu. Kasihan kamu ini. Ya, mungkin dimanfaatkan orang dan lain-lain. Nah, apa yang semesta akan berikan? Semesta akan berikan keseimbangan itu berupa apa? Ada kebenaran. Kamu mulai menerima, iya ya. Aku sadar selama ini ternyata aku tertipu. Selama ini aku dibohongi. Kamu mulai menerima situasi. Ya, kebenarannya adalah apa? Mereka dekat karena ada apa? Ada keinginan yang memang harus dipenuhi, misalnya finansial dan lain-lain. Kamu di sini sudah apa ya? Sudah merasa kayak oke, mereka menipu aku, maka aku harus move on. Kamu di sini akan memiliki target ya, memiliki target di tahun depan itu apa? Untuk mengumpulkan uang. Supaya apa? Kamu tuh punya memori yang indah kembali. Oke, aku pernah sakit, aku pernah jatuh, ini sudah aku jadikan pelajaran, dan aku pengen creating memori indah lagi ke depan. Jadi kamu akan banyak sibuk, kamu akan banyak bekerja, dan Tuhan akan memberikan kestabilan sama kamu yang kuat banget. Once kamu bisa meninggalkan energi ini, percayalah, Tuhan itu berproses ya. Tuhan itu sebetulnya akan selalu memberikan energi kalau kamu tidak menahan energi-energi yang tidak penting buat kamu. Nah, Tuhan itu memberikan keselarasan hidup untuk kamu, keseimbangan hidup untuk kamu. Kita akan lihat di sini apa yang terjadi ya. Mungkin buat orang-orang yang berperan penting atas kehancuran hidup kamu. Kita akan lihat sama-sama apa yang terjadi terhadap orang-orang yang memang bertanggung jawab atas kehancuran hidup kamu. Ada kartu Three of Pentacles ya. Saya ngelihatnya di sini, kamu tuh kayak dibisnisin, ya orangnya nih ya. Jadi datang karena kebutuhan. Ada kartu Knight of Pentacles. Ada kartu King of Cups. Teman-teman, di sini aku bisa melihat seseorang ini berkedok. Ini banyak sekali energi maskulin loh. Kalau cewek mungkin nggak setega ini. Banyak sekali energi maskulin, akhirnya membuat kamu apa? Terjebak pada ketidakmajuan, terutama dari keuangan. Mereka nih buat kamu kayak bangkrut, bener nggak? Mereka buat kamu kayak bangkrut. Dan jujur aja, mereka hidup enak nih dari uang-uang kamu. Ya, mereka hidup enak dari uang-uang kamu. Nah, di sini aku mau bilang sama kamu apa sih? Semesta akan membalas apa ke mereka? Semesta akan membalas apa ke mereka? Semesta akan membalas apa ke mereka? Oke. Materi, ya.
terkait dengan materi yang sudah pernah dibina atau diambil dari kamu. Saya ngelihatnya di sini akan menemui uang-uang yang memang pernah diambil ya dari hasil yang tidak baik. Saya ngelihatnya di sini akan selesai, dalam arti menemukan akhirnya, bad ending gitu. Kalau misalnya sesuatu dilakukan jelek, maka akan berakhir jelek. Ya, ada perputaran di situ. Ya, ada perputaran. Nah, mereka ya dalam hidupnya akan menghadapi sebuah tantangan. Ya, dimana tantangan dan keputusan yang mereka buat itu gini, Tuhan itu membalas bukan karena dia langsung dapat musibah tapi mereka itu akan disesatkan. Ya, intuisinya akan dikaburkan. Ketika intuisinya dikaburkan, maka ya kan jalannya jadi aneh. Jalannya jadi tidak jelas gitu. Di sini ada kartu balance. Di sini ada kartu positive movement forward, oke? Nah, apa yang dihantam di sini? Karena kita bicara mengenai karma ya, mulai dari keseimbangan dia, mulai dari perjalanan dia, nantinya akan jadi nggak enak, teman-teman. Itu yang gue rasakan ya, terutama dari materi. Di sini akan ada downfall. Orang-orang yang dicintai mungkin akan pergi. Ya, terus kita lihat lagi karmanya terkait dengan universe. Ini adalah pembalasan semesta loh. Pembalasannya besar ya, pelan-pelan akan runtuh. Dan di sini ada kartu solitude. Kita bicara mengenai hermit. Akhirnya dia cuma bisa diem, tidak bisa berbuat apa-apa, terjebak, kesepian, menyesali. Itu yang aku lihat ya. Lalu ada kena mental. Akibat apa? Akibat yang mereka buat sendiri. Lalu di sini semesta baru menagih, ayo dibayar semuanya. Supaya apa? Kamu bisa lepas, supaya kamu hidupnya bisa tenang lagi. Jadi aku lihat di sini memang ada kayak kiamat kecil ya buat mereka. Orang-orang yang jahat sama kamu tidak akan lebih maju dari kamu. Orang-orang yang jahat kamu jujur aja kayak mereka punya energi yang mungkin Tuhan itu akan membuat mereka menghancurkan dirinya sendiri. Jadi percayalah teman-teman ya, ketika kamu merasa penghasilan kamu, uang kamu dinikmati, dan kamu di sini dizolimin, semesta itu akan membalik. Contohnya sekarang, mungkin kamu udah ada yang merasakan perputaran kebaikan semesta, harus bersyukur setiap hari. Ya, harus bersyukur setiap hari. Kenapa? Kalau kamu tidak bersyukur, Tuhan akan mengambil berkat kamu. Ya, kita akan masuk ke pesan semesta. Kita akan masuk ke dalam pesan kehidupan. Ya, kita akan masuk ke dalam pesan kehidupan. Kita akan lihat sama-sama pesan kehidupannya apa. Percayalah, ketika kamu di sini memiliki tekad yang kuat, ya, akan ada sebuah hasil. Kamu harus percaya bahwa tekad itu, dan kamu percaya dengan kemampuan kamu atas apa yang memang sudah terjadi sama diri kamu ya, kamu bisa melampauinya. Percayalah gitu. Semakin kamu akan mendapatkan banyak hasil kelimpahan yang aku lihat. Yang kedua, kamu akan mendapatkan sebuah achievement, sebuah penghargaan atas upaya dan kerja keras kamu. Ya, jadi kamu akan merasakan sayang. Entah kamu sayang sama keluarga, sayang sama diri kamu, tapi kamu baru menyadari bahwa ternyata orang yang harus ku sayang tuh ini loh. Mungkin kalau kamu punya anak, daripada kamu pilih laki-laki ya kan, atau pilih perempuan gitu ya, aku loh harus sayang sama anakku. Di sini ada kartu power. Ya, percayalah sekali lagi, kamu melewati ini. Tuhan itu tidak akan memberikan cobaan melebihi daripada manusianya.
Aku tahu kamu mendengar kata-kata itu dengan simple ya, dengan apaan, gue udah nggak kuat. Bahkan ada yang mohon maaf ya, ada kayak mengakhiri diri atau apapun, kira atau apa. Cuman menurut aku ya, manusia semakin banyak ujian maka tingkat spiritualnya tuh akan tinggi. Pernah nggak kamu merasakan kayak kamu tuh udah keputusan pacar, kamu diputusin pacar, mungkin karena ngeliat kamu udah nggak ada duitnya ya kan, terus tiba-tiba apa namanya, dia pergi gitu aja, terus kamu juga ditipu sama orang dalam waktu yang nggak jauh gitu. Nah, berarti Tuhan memberikan kamu dua alternatif, tidak boleh bodoh. Tidak boleh bodoh dan tidak boleh mudah untuk percaya. Di sini kita tahu ya, energi mereka kelam. Ya, energi mereka kelam. Mereka tidak akan pernah mendapat kebahagiaan sebelum kamu memaafkan. Ya, sebaiknya kalau kata aku ya, kamu udah fokus sama diri kamu. Kamu bilang Tuhan maafin mereka, tapi ya tetaplah hukumnya proses berjalan kan gitu. Oke, kita saling memaafkan, tapi proses hukumnya tetap ada. Ya, jadi sama aja kayak kamu melaporkan seseorang. Oke, saya sudah maafkan, tapi hukum tetap berlaku. Nah, gitu. Kamu bilang gitu ke semesta. Nanti akan ada kok teman-teman yang misalnya gini. Banyak orang yang menyakiti orang yang lain, menzolimi orang yang lain, itu akan lebih sengsara daripada yang dizolimin gitu ya. Dan di sini ada kartu terakhir, yaitu ada Concord. Artinya tetaplah pada jalur ya, kedepannya tetaplah pada jalur. Kalau misalnya mau berteman, ketemu sama orang, oke, nggak masalah, tapi nggak usah terlalu dekat-dekat gitu. Takutnya kalau terlalu dekat, terlalu nempel, adanya benturan, adanya ketidakpercayaan ya. Tetap saling melihat, tetap saling menjaga, tapi tanpa harus masuk terlalu dalam ke dalam kehidupan seseorang. Saran aku seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang mau masuk ke dalam kehidupan kamu, saran aku jangan biarkan dia tahu isi rekening kamu, jangan biarkan dia tahu kebiasaan kamu ya, dengan siapapun teman-teman. Percayalah sama aku, takutnya dimanfaatkan. Banyak loh orang-orang itu memanfaatkan orang lain karena mereka diciptakan memang menjadi penjahat. Ya, sifatnya buruk. Orang kalau sifatnya buruk ditinggalin sama sifat yang buruk gitu. Dan kita lihat kok kedepannya seperti apa. Dia yang nggak akan bisa bergerak, dia yang susah. Oke, teman-teman, ini adalah pembacaan dari aku. Semoga kamu suka. See you when I see you. I love you. Bye bye.